Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online Gereja Anglikan Indonesia. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kasih-Mu yang tak
kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami, agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai saat ini Engkau masih melindungi dan menjaga kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dari awal hingga akhir dari ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Berita kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya.
Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayahnya, ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya, dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari 1 Petrus 5 ayat 1-11. 1 Petrus 5 ayat 1-11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, ya Tuhan kami, terangilah hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini masih berkaitan dengan iman. Iman yang benar. Dan ini adalah yang bagian keduanya. Bacaan Alkitab kita hari ini dari Yesaya 40 adalah tentang kekuasaan Allah. Bahwa bangsa-bangsa atau manusia itu seperti rumput yang bisa layu dan kering ketika Tuhan menghembusnya. Tetapi Allah yang Maha Kuat itu bukanlah Allah yang mau menghancurkan manusia ciptaannya. Walaupun dikatakan bahwa manusia ciptaannya itu seperti rumput yang bisa layu dan kering. Tetapi ia bagaikan seorang gembala yang menjaga kawanan dombanya, memeliharanya dengan hati-hati. Ayat 11 dari Yesaya 40. Nah, persoalan muncul di sini, saudara sekalian. Mengapa Allah yang hebat itu tega-tega mengizinkan virus corona menghancurkan kehidupan manusia? Mengapa Tuhan begitu tega membiarkan COVID-19 membunuh mereka yang rajin berdoa? Hamba Tuhan, orang baik-baik, taat beribadah. Jawabannya, saudara-saudara sekalian, ialah bahwa manusia sebenarnya tidak mengenal siapa dia. Atau manusia salah mengenal dia, mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan atau salah mengenal Tuhan, inilah yang disebut dengan salah beriman. Sudah pasti, kalau salah beriman, ya imannya salah. Nah, kita bisa lihat dari bacaan firman Tuhan Lukas pasal 24, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-35 yang merupakan daftar bacaan Alkitab dari Gereja Anglikan. Dan kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-13 dari Lukas 24, itu dikatakan bahwa pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Perhatikan di sini, mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari ini, pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka. "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa
telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Dia tidak mereka lihat. Nah, di sini saudara-saudara sekalian kita lihat bahwa mereka adalah contoh orang yang tahu tentang Yesus dan hanya dengar dari cerita orang lain. Barangkali pada waktu itu mereka juga menonton penyaliban Yesus. Dan bagi Yesus, orang ini bodoh dan lamban. Mengapa? Karena pengetahuan mereka tidak didasarkan pada kitab suci. Nah, inilah penjelasan Yesus. Mesias itu harus menderita, lalu masuk dalam kemuliaan. Ya, ayat 60, ayat 26. Artinya apa? Penderitaan di sini adalah bagian dari kemuliaan. Hal ini ditegaskan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi saudara, kalau Anda sudah di dalam Kristus, lalu kemudian Anda menolak penderitaan, Anda salah. Dan tentu iman Anda tidak benar. Mungkin Anda bertanya, bagaimana dengan penderitaan yang diakibatkan oleh diri sendiri? Misalnya sengaja menantang peraturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kumpul-kumpul, tidak menjaga kebersihan, tidak memakai masker, dan sebagainya. Sekalipun demikian, penderitaan seperti ini mengandung pelajaran apa? Pelajaran tanggung jawab. Jelas, saudara sekalian, alam ini kan ada hukum alamnya. Anda mau melawan hukum alam, ciptaan Tuhan, itu sama saja Anda melawan Tuhan. Karena itu, jangan coba-coba melawan hukum alam dengan alasan, ya dalam nama Tuhan Yesus, dan ini makanan yang sudah barangkali sudah basi dan kemudian kotor, sudah berulah tapi kelihatannya enak, lalu Anda katakan sudah didoakan makan saja. Hukum alam tetap hukum alam. Anda sengaja lompat dari lantai 30, ya pasti mati. Iblis pernah mencoba Yesus dengan hukum alam ini, dengan menggoda dia untuk menjatuhkan dirinya dengan alasan ada malaikat yang akan menatangnya. Dan Yesus tidak mau mengikuti cara berpikir iblis seperti ini. Jadi penderitaan apapun itu yang kita alami, kita harus pastikan bahwa iman itu harus didasarkan pada firman Tuhan seperti yang saya kutip tadi, bahwa penderitaan seketika, jadi tidak selamanya, adalah bagian dari rencana Allah dalam rangka menguatkan dan mengokohkan iman kita. Nah, Yesus dalam ayat-ayat selanjutnya, ya katakanlah di dalam Lukas 24 ayat 25 dan seterusnya, menyebut mereka ini bodoh dan lamban sambil bertanya, bukankah Mesias harus menderita? Saudara jangan salah. Penderitaan Yesus itu bukanlah dimaksudkan supaya kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya bebas dari penderitaan. Penderitaan juga adalah satu model kehidupan dari Yesus bagi para pengikutnya. Gereja mula-mula mengalami banyak sekali penderitaan karena iman mereka kepada Yesus. Tapi saudara-saudara, mereka tidak pernah berdoa, Tuhan singkirkan semua penderitaan, singkirkan semua persoalan ini yang ada di depan kami. Tidak. Atau kita mau berdoa, Tuhan singkirkan semua virus corona ini. Tapi mereka berdoa begini dalam Kisah Rasul 4 ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami
dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi saudara-saudara sekalian, mereka justru berdoa, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian iman. Untuk apa? Untuk hidup enak? Tidak. Menjadi saksi daripada firman-Mu. Namun saudara sekalian, berbicara tentang iman yang benar tidak cukup hanya dengan mengetahui secara akal, dengan otak tanpa ada satu pengalaman, dengan objek iman yang benar itu. Pertanyaannya, apa atau siapa objek iman yang benar itu? Jawabnya ialah Yesus yang mati dan bangkit. Dia adalah Tuhan yang hidup. Inilah objek iman yang benar itu. Di dalam ayat 29-31 dikatakan bahwa murid-murid itu tadi yang diceritakan tadi itu mengundang dia masuk ke dalam rumah, mampir dulu. Sebetulnya secara metaforis, bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa beriman dengar firman Tuhan tidak cukup. Kita perlu undang dia dalam kehidupan kita. Undang, mari masuk. Sesudah mereka ada di dalam, maka yang dilakukan Yesus di sini ialah melaksanakan sakramen. Seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-30 dikatakan begini. Waktu ia duduk, ini sudah di dalam rumah dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ini adalah suatu perjamuan yang merupakan tradisi ritual orang-orang Kristen yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saudara, barangkali ini suatu ritual yang kalau kita katakan bahwa Yesus tidak suruh merayakan hari ulang tahunnya, dia tidak menyuruh perayaan yang lain, tapi satu yang dia minta ialah lakukan ini setiap kali kamu mengingat akan daku. Dan di sini dikatakan dia memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Dan dikatakan di sini di dalam sakramen ini, yang kita sebut dengan sakramen perjamuan kudus, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah saudara-saudara sekalian, di sini kita lihat bahwa iman kita harus didasarkan pada dua unsur ini yang dapat mengingatkan kita tentang Yesus yang mati dan bangkit, yaitu pertama, firman Tuhan, itu mengingatkan kita. Yang kedua adalah sakramen, yaitu mengingatkan kita, lakukan setiap kali kamu mengingat akan aku. Jadi dua sakramen ini, yaitu dua unsur ini, yaitu firman dan sakramen ini, itu tertuju berfokus kepada Yesus. Nah, yang satu dipraktekkan dengan kita mempraktekkan firman Tuhan, kita menyatu dengan kehidupan Yesus. Yang kedua dihayati secara emosional, kita punya emosi. Bagaimana kita merasakan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yesus membantu kita dengan roti dan anggur itu, tetapi bukan elemen roti atau anggur itu, tetapi elemen itu berfokus kepada Yesus. Nah, iman yang benar adalah iman yang dihayati melalui pengalaman perjamuan bersama dengan Yesus. Yang satu dipraktekkan dalam hidup sehari-hari, dan yang kedua yaitu perjamuan kudus dihayati bahwa Yesus senantiasa bersama kita. Setelah perjamuan kudus, apa yang terjadi dengan murid-murid ini? Mereka pergi bersaksi dan mereka berkata, sesungguhnya kami telah melihat Yesus yang bangkit. Iman yang benar adalah iman yang berfokus kepada Yesus yang mati dan bangkit. Dan itu dikatakan oleh atau didasarkan kepada Alkitab. Makanya saudara sekalian, penting sekali kita untuk membaca Alkitab. Dengan kita stay at home, sebetulnya ini merupakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Satu keluarga, bacalah Alkitab itu. Tiap-tiap hari, kalau misalnya gereja saudara tidak ada patokan bacaan, jangan hanya membaca satu kitab terus sepanjang bulan, sepanjang tahun. Bacalah itu, firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu. Ada jadwal pembacaan Alkitab.
Dan itu kalau kita ikuti di dalam pembacaan Alkitab atau lectionary dari gereja Anglikan, ketika kita mengikuti 1 tahun, maka sebagian besar Alkitab itu sudah kita bacakan dan itu dirancang untuk memahami bagaimana kita mengenal siapa Dia, siapa Tuhan, siapa Yesus yang kita sembah. Jadi jangan kita tidak kenal Dia lalu kita sembah itu tiap hari. Kita tidak kenal kepada kita yang kita sembah. Kita harus mengenal Dia dan firman Tuhan itu harus dibaca agar kita semakin mengenal Dia. Memang mungkin tidak 100%, tetapi tiap-tiap hari pikiran kita dipenuhi oleh firman-Nya agar kita semakin mengenal siapa yang kita percaya, siapa yang kita sembah. Dan yang kedua ialah, mari saudara sekalian, lakukan perintah apa yang dikatakan oleh Yesus, yaitu lakukan ini. Untuk apa? Bukan ritualnya, tetapi dengan kita melihat, menghayati apa yang pernah Dia lakukan kepada murid-muridnya, maka kita tahu bahwa Yesus pernah mati. Roti itu menggambarkan bagaimana tubuhnya dihancurkan dan kemudian darahnya itu ini hanya merupakan pengingat kepada kita. Maka Yesus katakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Dan itu adalah untuk kita, iman kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita mempraktekkan ini, maka kita akan melihat suatu pengalaman yang indah beriman bersama dengan Yesus tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa iman yang benar adalah percaya kepada Yesus yang telah mati bagi kami dan Dia bangkit pada hari yang ketiga, yang menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup, yang kami sembah sesuai dengan kitab suci. Terima kasih untuk karunia iman ini. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan menaikkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga Dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo. Tuhan berikan hikmat dan bijaksana-Mu dalam memimpin kami bangsa Indonesia. Dan kami sebagai bangsa Indonesia, Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang taat kepada pemimpin kami. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Kami berdoa untuk gereja Anglikan di seluruh dunia dan secara khusus gereja-Mu
di Indonesia ini Tuhan, dan secara khusus jemaat-Mu yang ada di Bandung ini. Berikanlah kepada kami kekuatan iman, berikanlah kepada kami keteguhan hati dalam setiap menghadapi tantangan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Biarlah semua itu membuat kami semakin mengasihi Tuhan dan takut akan Engkau ya Allah. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang mengalami tekanan secara khusus dalam menghadapi pandemi virus corona ini Tuhan. Biarlah kiranya kekuatan yang dari Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kami semua. Biarlah kiranya dalam melewati hari-hari demi hari Tuhan, itu semakin membuat kami belajar bergantung kepada Engkau ya Allah. Dan saat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga yang harus ditinggalkan oleh yang mereka kasihi. Hiburkanlah mereka Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk para dokter, perawat, dan tim medis yang harus berjuang Bapa dalam menolong setiap orang yang sedang mengalami sakit dan terkena dampak daripada virus corona ini Tuhan. Kuatkanlah mereka dalam tugas pekerjaan mereka. Tuhan, terimalah doa-doa ini yang kami alaskan di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk membawa persembahan bagi Tuhan bersama. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Amin.
Saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online Gereja Anglikan Indonesia. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.